Jadi sekarang kita tiba di Lam Green Urban Farming, suatu kawasan apa namanya, pertanian di dalam kota yang sangat sukses dilihat oleh berbagai pejabat. Yang paling utama di sini adalah kebun anggur. Ini tanaman-tanaman ini namanya urban farming dengan latar belakang Tamrin City di sebelah sana. Keren ya. Di tengah-tengah kota Jakarta ada pertanian. Nah, di sana itu ada Indonesia One yang lagi dikerjakan, dan ini adalah kawasan rusun Tanah Abang model lama dengan bentuk fasadnya yang berupa batu bata expose. Dalam satu kompon itu ada 4 unit ya Mas ya? Satu blok itu ada 16 unit. Oh, satu blok 16 unit. Iya. Lewatnya satu tangga ini aja. Iya. Nah, ini sekarang ini juga sama dikerjakan oleh Mas Lam. Ada kangkung seger-seger nih, kangkungnya tanamnya pakai pot ya. Di sini ada terong, jagung, masya Allah ada jagung. Ini ada jagung. Wow. Ini ada yang ngambil nggak? Harga? Enggak. Kalau minta saya biasa. Cuma saya bagi-bagi kok. Kamu sendiri nggak nyayur? Kadang-kadang. Okay. Ada berapa ekor ini? 50. Ini kayaknya airnya bersih ya? Bersih karena ada filternya. Ini filternya? Iya. Padahal biasanya lele itu kan suka air jorok gitu ya? Iya, tapi kan karena ini airnya setiap 5 hari saya kuras buat menyiram tanaman. Oh, 5 hari sekali dikuras untuk menyiram tanaman. Iya. Jadi airnya bersih, ikannya juga. Ini panennya setiap berapa bulan sekali? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ini lebih kecil. Ini lebih kecil. Dikasih makan setiap pagi sore. Pelet itu harganya berapa Mas? Satu plastik berapa kilo? Oh, bergantung merek. Tapi saya pakai yang Profit. Hah? Itu 22.000 sekilo. sekilo. Berapa kilo setiap minggu? Seminggu itu bisa 2 kilo lah. Seminggu 2 kilo untuk 2 kolam ini. Iya. Panen 2 bulan sekali. Iya. Ini jambu urban farming juga kalau mau di. Ini jambu apa? Jambu dalhari. Lihat dah. Ini Oh iya, ini manis itu ya. manis nih. Oke. Tuh jambunya. Jambu dalhari. Oh, ini usia berapa bulan ini tanaman ini? Ini udah lama ini. Terus kalau berbuah seperti ini banyak? Banyak, cuman karena ini sinarnya kurang. Jadi, Oh iya, sinarnya kurang, terlalu rimbun ya. Iya. Oke. Sekarang ini udah bisa dipetik. Ya petik. Ini hasil urban farming. Ini hasil urban farming dari Mas Lam di Rusun Tanah Abang. Seger. Pelan sampah pupuk organik. Sampai harus rajin ya. Harus rajin dan mau gitu loh, mau jorok-jorok gitu loh. Mau jorok-jorok gitu loh. Jadi pupuk organik. Padahal ini adalah halaman bersama ceritanya. Rumah RTH. Ini rumah ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang bersama tapi dimanfaatkan oleh Mas Lam untuk urban farming. Ini apa Mas? Stainless steel ini Mas? Air, tampungan air. Oh, dari Air bersih. pump dari sini. Kemudian ini disalurkan ke sini kayak ada kaporitnya, diendapkan dulu baru disalurkan ke kolam ikan lele. Ya, apa namanya, apu-apu ya. Jadi untuk ini pembersih air sebenarnya. Bisa membendingkan air. Ini nyamuk bagaimana? Nyamuk nggak ada karena di bawahnya ada ikan betok. Oh, ikan betok. Ikan betok itu ikan apa sih? Ikannya agak hijau-hijauan tuh loh. Dia di air jorok pun Bisa dimakan? Bisa. Nah, Ini anggurnya ini. Ini anggurnya mau petik. Ini anggurnya jenis apa ini? Jupiter. Ini Anggurnya dipetik Jupiter sudah sama matang. pemilik. Anggur Jupiter. Sudah matang full.
Ini hasil urban farming. Ini berapa lama sih berbuah seperti ini? Ini bisa berbuah terus menerus ya. Ini Enggak, maksud saya dari mulai dia berbunga sampai menjadi buah tuh ini kalau matang full 3 bulan. 3 bulan. Dari kita pangkas. Gitu. Ini Jupiter manis sekali. Marilah kita sama-sama bertanam di kota, urban farming. Jadi kita bisa petik buah dari kebun sendiri, dari depan rumah. Manfaatkan lahan yang ada. Ongkosnya berapa sih Mas kira-kira untuk bikin kayak ginian? Ongkosnya murah kan, beli bibit aja. Beli bibit sama media tanam. Ya berapa itu kira-kira? Bibit itu 70.000, media tanam itu 20.000. Sekali aja atau? Ya nanti kalau itu ada perawatan. Iya, ada pupuknya kan, pupuk kandang. Dari mulai bibit sampai dengan menjadi seperti ini tuh berapa bulan? Biasanya bulan ke-7 itu udah bisa panen. Bulan ke-7 Dari tanam kalau di subur ya, karena biasanya umur 4 bulan itu dengan bibit sekitar 1 meter tingginya. Bulan ke-4 kalau Jupiter udah bisa dibuahkan. Jadi bulan ke-4 tambah 3 bulan 7 bulan. Tapi kan juga bergantung perawatan. Tapi intinya sangat mudah. Ini saya rekomendasikan untuk pemula. Jupiter manis sekali. Ini hasilnya. Ini untuk jenis anggur, untuk semua jenis anggur atau hanya anggur-anggur tertentu? Sebenarnya banyak jenis anggur, tapi yang paling genjah untuk pemula Jupiter. Bibitnya harganya 70.000. Sekitar 70.000. 70.000 rupiah. 1 meter tingginya. Ditanggung kalau misalnya kita sebagai pemula, kita menanam itu satu pohon itu langsung jadi atau ada kemungkinan dia mati? Ada, kan bergantung ke pengetahuan kita. Jadi memang harus tahu tekniknya juga. Tidak hanya asal tanam. Maksudnya minimal media tanamnya harus subur. Terus dipupuk juga. Karena saya tadi mengolah pupuk sendiri, dari pupuk itu saya tidak bergantung pupuk kimia. Saya banyak menggunakan pupuk organik dari pengolahan sampah, sisa ikan, sisa buah gitu saya olah jadi pupuk organik. Jadi seperti ini hasilnya, manis, dan ini tidak pernah saya semprot. Jadi dimakan langsung, nggak dicuci pun nggak apa-apa, karena udah saya bungkus double ya, bungkusnya bahkan tadi. Ini bungkus plastik ini sejak usia berapa? Ini sejak dia variation, berubah warna. Jadi artinya dari mulai bunga sampai berbentuk buah itu sampai 2 bulan nggak saya bungkus, baru setelah 2 bulan saya bungkus. Itu mulai variation. 2 bulan masih dalam bentuk terbuka, kemudian baru dibungkus. Ya itu kan 2 bulan itu mulai variation, berubah warna. Dari mulai apa menjadi apa? Variation dari hijau menjadi merah. Oke. Ya, ini jadi merah ke biru-biruan, ini sudah full mateng. Rasanya Masya Allah. Oke. Lam Green Urban Farming, Blusukan. Terong berbuah, tomat berbuah, cabai juga berbuah. Cabainya ini masih kecil-kecil. Ini cabai. Ini pokcai. Saya pokoknya nggak seger ya, kayaknya kepanasan ya. Ya panasan ini. Terus ini Ini baby semangka. tomato. Ya ini tomat cherry. Oh, buat cherry yang manis. Ya ini semangka ini. Buah semangka itu sama. Ini tadi ceplukan. Siapa yang belum pernah lihat ceplukan? Ini dimakan nggak sih? Dimakan. Mana sih dimakan? Ini. Masih. Ceplukan. Ini untuk obat. Bismillah. Rasanya? Apa? Masya Allah enak. Manis. Manis asem. lebih. Manis. Mana coba? Manis nih. Oh, sepersis ya. Oke. Terus ini masih kecil. Ceplukan lagi. Ceplukan saya carikan yang matang lagi. Itu tuh, bukan? Kecil pun. Ceplukan buat obat. Malika. Tanpa biji. Asem. Asam seger. Belum matang.
Segede gini aja. Segede lagi. Ini sabungan. Populasi. Populasi. Mangga ya? Jambu dan Oh, jambu. citra. Jambu citra. Dia kayak apa? Jambu air tapi hijau gitu ya? Merah kan? Oh, merah. Kayak tadi. Kayak tadi juga citra. Itu Dahari beda. Oh, dari. Enak Ini mana? Enak, dulunya enak semua. Hmm. Juga. Ini apel Apel. apel India. Apel India. Warnanya nanti jadi apa? Jadi kuning matangnya. Oh, kuning. Di pasaran nggak ada, jarang ya? Enggak ada. Hah? Jarang banget. Ini buah tin. Buahnya kayak apa sih? Oh, itu. Manis nggak sih? Udah mati manis. Yang udah hitam. Mas jalan dulu. Ayo. Ini buah tin. Gimana cerita mengenai urban farming Mas untuk inspirasi bagi masyarakat perkotaan khususnya kota-kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, bagaimana? Urban farming itu salah satu alternatif untuk membantu program pemerintah untuk ketahanan pangan dari level rumah tangga. Dan saya memanfaatkan rumah susun ini khususnya adalah ruang terbuka hijau dimanfaatkan untuk urban farming, menanam aneka macam, dan salah satu ini adalah buah anggur. Bapak Ibu bisa lihat sendiri anggurnya. Ini banyak banget anggur, ini jenis Jupiter ya, banyak di sini sampai ke sana. Adalah untuk ketahanan pangan dari level rumah tangga. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk memanfaatkan lahan sekecil apapun di sekitar kita, terutama di perkotaan, dengan tanaman yang kita bisa konsumsi. Cabai, bayam, kangkung sangat mudah tumbuh dan bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Jadi kita tidak harus selalu membeli bahan-bahan tersebut. Jadi mudah-mudahan dari Lam Green Urban Farming yang beralamat di Rumah Susun Tanah Abang, Jakarta Pusat ini bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu untuk mulai menanam, menghijaukan Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.